Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pemirsa Gamalama TV. Kembali Anda bersama kami di program Sapa Pagi Maluku Utara. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya Ibra Hamzah akan memandu program Sapa Pagi Maluku Utara pagi hari ini dengan topik strategi menjaga kualitas ekonomi Maluku Utara selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, tentunya Bapak Dwi Putra Indrawan. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Terima kasih. Iya, dan yang kedua ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, ada PLT Kepala Dinas Ibu Nursida DJ Mahmud SP. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya masyarakat Kota Ternate, Maluku Utara menghadapi dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang dijalankan. Tentunya ada hal yang menarik untuk kita simak dan bahas selama kurang lebih 60 menit ke depan terkait hal-hal seperti itu. Nah, untuk itu saya mencoba berdiskusi dengan dua narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Mungkin untuk Bapak dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pak, bagaimana kira-kira gambaran ekonomi Maluku Utara secara makro yang ada dan dirasakan saat ini, Pak? Ya, terima kasih Bu Ibra. Jadi memang makronya ya, Provinsi Maluku Utara ini mungkin selama beberapa tahun terakhir ini merasakan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kalau dilihat memang dari tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita itu selalu di atas nasional. Bahkan sampai dengan 3 tahun terakhir ini kita tumbuh double digit sampai dengan terakhir itu sekitar 20,49% tahun lalu. Nah, sehingga memang pertumbuhan ekonomi kita itu banyak didorong dari sektor pertambangan, utamanya dari nikel ya utamanya ya, karena memang dilihat di sini sumber dayanya cukup luar biasa di sini. Nah, impact-nya pastinya karena pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, ke tenaga kerja pasti juga akan menyerap cukup banyak. Nah, tapi memang ada implikasinya ketika beberapa sektor itu mulai tumbuh, pertambangan, industri pengolahan nikel. Nah, industri pertanian kita ya ikut merasakan imbasnya karena beberapa petani kita itu bergeser dari sektor pertanian ke pertambangan. Nah, sehingga petani kita semakin berkurang. Itu sisi downside-nya ya. Tapi terlepas dari itu, pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan daerah-daerah lain itu tergolong cukup tinggi. Meningkat, Pak ya? Iya. Iya, kalau kita melihat saat sebelum dan sesudah pemilihan umum kemarin, bagaimana peta perjalanan ekonomi di Maluku Utara, Pak? Nah, kalau sebelum pemilu ya, sebelum pemilu itu kan terlihat memang ada pertumbuhan yang cukup kelihatan itu di sektor pengeluaran itu di LNPRT atau lembaga non-profit rumah tangga. Itu biasanya partai politik atau mungkin ormas-ormas. Nah, kalau di PDRB itu kelihatannya itu di triwulan 4 itu ya, karena kan triwulan 1 ini belum muncul kan, triwulan 3 ini belum muncul ya, semasa triwulan 3 2024 belum muncul. Kita kan Februari ini kan, 14 Februari ya. Tapi memang syukur alhamdulillahnya bahwa pemilu kita berjalan lancar kan. Suasananya kondusif, aman, dan insya Allah nanti kita tahun ini akan mendapatkan presiden yang baru. Nah, kalau dilihat memang kelihatan itu pertumbuhannya 12% untuk yang LNPRT ya, lembaga atau bukan lembaga ya apa, lembaga non profit untuk rumah tangga. 12,40% lah kira-kira ya, kalau saya angkanya itu saya nggak apa persis, mungkin sekitar 14,14%. Itu tahun 2023 akhir. Nah, dibandingkan 2022 akhir itu hanya tumbuh 0,30%. Nah, jadi cukup
memberikan dampak terhadap ekonomi kita. Nah, selain itu, yang ada juga sektor perdagangan. Iya. Perdagangan itu juga sama. Perdagangan itu tumbuhnya itu sama-sama double digit juga. Itu sekitar 12%. Dibandingkan yang tahun lalu itu hanya sekitar 0,16%. Baik. Jadi perdagangan itu kelihatan kan, kalau kita pemilu itu kan pastinya kan ada pergerakan masyarakat, mobilitas, ada mungkin kampanye, ada juga nanti hotel dan sebagainya, itu juga pastinya akan terus tumbuh. Baik. Iya, saya beralih ke tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Bu, terkait dengan karakteristik daya konsumsi masyarakat nih, Bu. Bagaimana menurut Ibu daya karakter dari konsumsi masyarakat Kota Ternate, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Ibra. Pak Ibra, ya terima kasih. Mungkin kalau untuk bulan Ramadan ini bisa kita lihat sendiri bagaimana masyarakat kita di Kota Ternate ini cukup tinggi. Kalau boleh dikatakan sangat tinggi karena bisa dikatakan konsumtif. Karena ini bisa dilihat dari banyaknya pedagang musiman yang bermunculan. Betul. Kemudian ada pedagang takjil. Hal ini betul-betul menunjukkan bagaimana masyarakat kita tingkat atau daya konsumtifnya itu cukup tinggi. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, di segmen pertama kita sudah mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Masih banyak hal yang akan kita bahas tentunya, namun kita break sejenak mengikuti jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa Gamalama TV kembali masih bersama saya Ibra Hamzah dalam program Sapa Pagi Maluku Utara di Gamalama TV. Tentunya topik menarik yang kita bahas pagi hari ini tentang strategi menjaga kualitas ekonomi Maluku Utara selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan masih bersama saya dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Dwi Putra Indrawan, dan juga Ibu Kepala PLT Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Ibu Nursida DJ Mahmud SP. Dan untuk Anda pemirsa Gamalama TV, kembali kita akan berdiskusi dengan narasumber kita pagi hari ini. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Perindak Kota Ternate, tingkat konsumtif yang tinggi, Bu, ya, di bulan suci Ramadan ini. Nah, saya kembali ke Bapak Dwi. Dalam bulan Ramadan ini apa yang akan memberikan kontribusi dalam pergerakan ekonomi di Maluku Utara, Pak? Ya, ini sama dengan Ibu dari Desperindak. Memang Ramadan ini terutama di Maluku Utara ya, karena memang kita mayoritas Muslim kan, tergolong meriah. Jadi biasanya itu orang membeli takjil, kemudian membeli makanan juga lebih banyak untuk berbuka, sekaligus persiapan juga hari raya. Betul. Ada juga mungkin yang mau bikin kue. Nah, sementara pilihan sisi daerah kita juga mungkin daerah pendatang ini kan. Betul. Adalah yang kerja di luar daerah, datang ke sini untuk mencari rezeki, daerah transit kan ya. Nah, sehingga sedikit banyak mereka juga mempersiapkan diri untuk pulang, beli tiket. Nah, kemudian juga sementara untuk yang non-muslim, karena liburnya cukup panjang, ini juga mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk ada yang berlibur, ada juga yang nanti mungkin mengunjungi keluarganya. Sampai-sampai saat ini yang lagi ngetren itu toleransi yang cukup tinggi, yang non-muslim juga ikut berbelanja takjil. Iya, nah itu kan juga ramai itu kan ya. Nah, tapi memang serunya itu, saya lihat karena masyarakat juga antusias untuk merayakan atau menyambut bulan Ramadan ini. Nah,
akhirnya bahan-bahan pokok ini mungkin juga akan permintaannya semakin meningkat. Nah, pada akhirnya itu juga sedikit banyak memberikan tekanan inflasi pastinya ya. Betul. Apalagi mungkin daerah kita ini daerah konsumen atau barang-barang pokok kita kebanyakan dari luar semua. Nah, kalau dihitung-hitung ya antara 70% bahan-bahan pokok kita tuh cabai, bawang, tomat dari luar. Nah, itu semua dari luar. Nah, 70%. Nah, 30% kita produksi sendiri. Nanti mungkin Ibu dari Disperindak bisa nambahkan kali ya. Tapi kurang lebihnya karena kita daerah konsumen, nah pastinya kan sangat bergantung dari pasokan-pasokan pangan di daerah di luar. Sebenarnya cabai kita produksi cukup banyak sebenarnya, tapi mungkin ya masyarakat kita ini lebih menyukai dari luar. rica dari Manado, dari Gorontalo gitu. Nah, sehingga rica-rica kita itu lempar keluar, nah kita menikmati yang dari Gorontalo dan Manado itu. Baik. Ya, Pak Dwi, bagaimana kita menghitung nilai konsumsi masyarakat nih Pak, untuk memperkirakan masih aman atau tidak aman dalam hal konsumsi tersebut Pak? Ini menarik nih ya. Iya. Jadi kalau kita bicara nilai konsumsi ini kan, konsumsi itu dipengaruhi oleh daya beli, ya kan? Nah, sementara daya beli itu dipengaruhi dari pendapatan. Nah, gitu kan. Nah, kurang lebihnya konsumsi itu sangat bergantung dari kebutuhan dulu kan, antara kebutuhan atau memang keinginan kan gitu ya. Nah, yang paling aman itu adalah antara kebutuhan atau konsumsinya itu imbang dengan pendapatan. Nah, itu aman lah ya. Nah, syukur-syukur bisa pendapatannya lebih tinggi. Itu hingga tidak besar pasak daripada tiang. Iya, nah itu kan yang repot itu ya kayak tadi katakan oleh Bu Ibra tuh. Kalau kita besar pasak daripada tiang, nah itu baru berbahaya tuh kan. Nah, akhirnya timbullah nanti kita meminjam ke bank. Atau yang lebih mungkin berisiko lagi, kita pinjam ke pinjaman online. Nah, kalau kita mengatur keuangan, nah itu bisa menyebabkan kita terlilit hutang nantinya gitu. Betul. Baik, saya ke Ibu dari Dinas Perindak Kota Ternate, Ibu Nursida DJ Mahmud SP selaku PLT Kepala Dinas Bu ya. Ya, kalau berbicara tentang kebutuhan stok pangan Bu, untuk Kota Ternate sendiri tentunya tinggi kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, apalagi di bulan Ramadan ini. Bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate mengamankan terkait dengan kebutuhan stok pangan tadi Bu? Bagi kami mengamankan stok pangan itu sangat penting Pak Ibra, karena kalau barang jadi langka nanti memicu pergerakan masyarakat, ada yang protes sampai bisa juga terjadi demo kalau barang kemudian langka di pasaran. Untuk itu kami dari Disperindak tetap melakukan pemantauan baik stok maupun harga. Baru-baru ini juga kami dengan Satgas Pangan Disrekripsus ya Polda, kami berkunjung ke beberapa distributor besar termasuk Bulog. Kami memantau di situ, ternyata untuk stok bahan kita 3 bulan ke depan pun masih aman. Ya, cukup tersedia. Kemudian harganya juga kemungkinan yang beras saja yang agak naik dan memang itu naik secara nasional, bukan karena sengaja dinaikkan di wilayah Maluku Utara. Kami juga kemudian meninjau ke stok pangan juga di pasar, ke beberapa distributor besar seperti Barito. Kami juga langsung, kalau polisi ikut terlibat, kemudian distributor ini juga merasa bahwa mereka juga diawasi, dipantau. Jadi kemungkinan untuk terjadi penimbunan bahan pokok itu tidak terjadi di Kota Ternate. Atau bisa diminimalisir dengan keberadaan pihak kepolisian yang juga ikut mengawasi Bu ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, semakin menarik pembahasan kita pada pagi hari ini di program Sapa Pagi Maluku Utara. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini.
Pemirsa Gamalama TV, kembali masih bersama saya Ibra Hamzah di program Sapa Pagi Maluku Utara dengan topik strategi menjaga kualitas ekonomi Maluku Utara selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan masih dengan dua narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Ada dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Dwi Putra Indrawan, dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate ada Pelaksana Teknis atau PLT Kepala Dinas Ibu Nursida DJ Mahmud SP. Nah, kalau kembali berbicara terkait dengan stok pangan nih Ibu, untuk stok pangan terbanyak yang dibutuhkan masyarakat Kota Ternate kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan harga yang ada saat ini, Bu? Kalau sesuai dengan hasil pantauan harga dan ketersediaan setiap harinya dari kami, terutama di bidang perdagangan, Bung Ibra, yang paling banyak ini dibeli masyarakat saat bulan Ramadan itu selain beras, ada gula, ada minyak kelapa, telur, terus bahan pangannya itu barito. Kemudian pisang yang sehari-hari kita lihat dari Halut yang luar biasa banyak, hampir setiap hari dibongkar itu di sana di pasar, tapi tetap terjual habis. Apalagi di bulan Ramadan konsumsi masyarakat untuk berbuka sahur yang luar biasa tinggi juga, Bu, ya. Betul. Kemudian ada juga kayak mentega, bahan-bahan untuk kue lebaran, itu banyak sekali yang sudah sampai saat ini terpantau sudah banyak dibeli masyarakat untuk persiapan hari raya nanti. Padahal masih di 10 hari pertama Ramadan, tapi orang sudah berbelanja mungkin mungkin menurut mereka lebih awal persiapan juga, lebih supaya tidak pada saat waktu menjelang itu padat orang pada saat berbelanja di toko-toko. Masyarakat sudah lebih cerdas untuk berbelanja, Bu, ya. Dari awal-awal sudah mencoba berbelanja di kebutuhan hari raya tadi. Nah, saya ke Pak Dwi. Kira-kira apa fenomena yang Bank Indonesia temui pada rantai pasar di Maluku Utara ini, apalagi selama bulan suci Ramadan, Pak? Ya, yang tadi sudah saya singgung, Bung Ibra, bahwa kita ini kan daerah konsumen, ya. Betul. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain, kita 70% adalah pasokan dari luar. Nah, ini fenomenanya memang kalau pasokan dari luar itu tentunya adalah tadi harga-harga, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini pastinya permintaan juga banyak, pasti juga harga-harga cenderung untuk naik. Meningkat. Nah, yang kedua tentunya cuaca ini kan. Sementara kita lihat masyarakat kita itu sangat menyukai ikan segar. Sementara kalau nelayan-nelayan itu tidak melaut, otomatis ikan-ikan juga terdorong untuk naik harganya. Nah, ketiga itu adalah terkait dengan preferensi masyarakat sendiri. Kita masih suka makan dengan beras atau dengan nasi. Kemudian tadi yang saya sampaikan, rica kita walaupun kita produksinya banyak, tapi lebih suka yang Manado sama Gorontalo dan lainnya. Nah, sementara selain itu juga ongkos transportasi ini kan, angkutan laut, angkutan udara, itu punya peranan terhadap stok pangan kita. Dan mungkin produksi rica di Ternate sebenarnya ada juga, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Maluku Utara pada umumnya, Pak, ya? Iya, kita kan ada di beberapa tempat sentra produksi Jalolo, kita kan ada, kemudian di Subaim kita ada. Nah, tapi memang itu tadi masyarakat kita lebih menyukai yang dari luar, Manado, Gorontalo. Nah, sementara yang dari Subaim atau Jawa itu dilempar lagi ke daerah-daerah di luar Maluku Utara. Nah, terus lagi itu yang tidak kalah menariknya, selain tadi transportasi, ya, kan kita kan daerahnya kan banyak nih kan, kepulauan semua kan, jadi ongkos angkut sangat punya peranan. Nah, yang tidak kalah penting itu selain ongkos angkut tentunya pastinya itu tadi preferensi konsumsi masyarakat ini kan. Nah, contohnya ini paling gampang ini kan, kita masyarakat kita ini mungkin nanti dikonfirmasi dari Ibu Disperindak, ya. Kita tidak suka menawar. Nah, masyarakat kita itu cenderung untuk membeli ya apa yang harga ditawarkan, ya kita beli, tidak suka menawar. Nah, apalagi kalau yang diminta belanja bapak-bapak, Pak, ya. Ya, apalagi bapak-bapak ya kan. Nah, jadi ya udah akhirnya harga berapapun juga dibeli. Padahal kan sebenarnya tawar menawar itu hal yang lumrah kalau di daerah lain, ya. Nah, di sini kan tidak demikian. Nah, sehingga itulah yang bisa menyebabkan pada akhirnya harga-harga bisa terdorong naik karena pasokan-pasokan dari luar juga sangat tergantung. Kemudian juga kita tipenya
ya harga berapapun juga kita beli gitu. Iya, kalau melihat dari bulan Ramadan ini, mungkin Bank Indonesia punya program khusus yang diluncurkan selama bulan Ramadan untuk menjaga daya beli masyarakat, Pak. Apakah ada? Nah, kalau untuk menjaga daya beli masyarakat, pastinya itu kita bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Itu juga kita ada operasi pasar murah, ada juga sidak pasar. Nah, itu juga untuk memastikan bahwa harga-harga itu terjangkau oleh masyarakat. Nah, operasi pasar murah itu kerjasama dengan Bulog, dengan juga pastinya di Sperinda Kota, kemudian juga dengan beberapa instansi lain, Dinas Perikanan. Nah, itu juga memastikan ketersediaan pangan itu selalu tersedia di pasar. Nah, kami juga berusaha untuk memastikan bahwa distribusi pangannya juga bisa terjangkau. Nah, tapi selain itu untuk pembayaran juga penting kan. Nah, sehingga kami juga menyediakan layanan kas keliling. Nah, layanan kas keliling untuk masyarakat menukarkan uang demi keperluan untuk nanti Idul Fitri atau Hari Raya. Nah, kita ada layanan kas keliling yang kita sebar dengan perbankan. Ada 60 titik. Kita menyiapkan sekitar 995 miliar tahun ini untuk penukaran uang di seluruh Maluku Utara. Ada 60 titik, ada kira-kira 17 perbankan yang akan kita itu tersebar di seluruh Maluku Utara, seluruh Maluku Utara. Nah, sementara di Kota Ternate sendiri itu ada 11 titik. Kita ada Pasar Gamalama, ada Pasar Bastiong, ada Pasar Dufa-Dufa, kemudian juga di pelabuhan. Nah, itu untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan penukaran uang. Nah, yang tidak kalah menariknya, kita ada layanan kas keliling itu bekerja sama dengan Dinas Perikanan provinsi dan juga dengan Bulog. Jadi di saat yang bersamaan ada pasar murah, nah juga ada kas keliling, juga ada stok ikan di situ. Nah, itu bisa barengan nanti kita tanggal 2, 3, dan 4 April nanti. Itu barengan semua, jadi masyarakat bisa nukar uang paralel. Kita bisa sekaligus belanja pangan murah di situ. Jadi pemirsa Gamalama TV jangan lupa catat tanggalnya ya, tanggal 2, 3 sampai 4 April nanti ada pelayanan jasa tukar uang keliling diparalelkan dengan penjualan kebutuhan pokok juga ya. Termasuk ikan dan stok barito atau bawang, merca, tomat dan sebagainya. Nah, Bulog itu menyediakan gula pasir, beras, minyak goreng. Nah, itu untuk supaya masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses dengan harga yang terjangkau. Dan ini momen langka yang terjadi tahun ini, Pak ya, karena sebelum-sebelumnya belum ada paralel seperti itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bulog tentunya. Kita tahun lalu kita lakukan hal yang sama, dan ini kita lihat masyarakat antusiasmenya cukup tinggi sehingga kita pertahankan tahun ini kita lakukan kembali. Baik Pak, terkait dengan program-program Bank Indonesia, mungkin kemarin saya dengar ada program Serambi Ramadan, Pak. Itu seperti apa programnya, Pak? Nah, Serambi Ramadan itu tadi persis apa yang pernah sampaikan oleh kepada Bung Ibra. Jadi ada tiga program kita. Ada Lalampa, itu layanan kas keliling dengan perbankan. Lalampa namanya. Lalampa ya. Lalampa, layanan kas keliling dengan perbankan. Nah, itu yang tadi saya katakan ada 60 titik penukaran yang bisa dilakukan oleh masyarakat kepada perbankan maupun Bank Indonesia. Nah, kita ada 11 titik. Nah, tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ada juga itu Nasi Pulo. Nasi Pulo itu tadi saya sampaikan kolaborasi dengan Bulog untuk penyediaan pangan murah, dan juga ada lagi namanya Kolak Kasbi. Nah, Kolak Kasbi itu dengan Dinas Perikanan, kolaborasi dengan Perikanan dan BI untuk penyediaan stok ikan kepada masyarakat. Jadi mengangkat kearifan lokal Maluku Utara ya. Ada Lalampa, Nasi Pulo, Kolak Kasbi. Ini juga bersaing di pasaran Ramadan ini kalau kita melihat informasi-informasi jokes dari warga terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau Serambi sendiri, Pak? Nah, Serambi sendiri itu kan singkatan ya, Semarak, Rupiah Ramadan, dan Berkah Idul Fitri. Itu sebenarnya kita lebih kepada bagaimana penyediaan
uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Itu ada dua, kita utamanya satu, ketersediaan uang rupiah untuk masyarakat dengan pecahan yang cukup dan juga dengan kondisi yang layak edar. Iya. Nah, yang kedua tentunya layanan kepada masyarakat yang tadi layanan kas, bekerjasama dengan perbankan, bekerjasama dengan beberapa instansi. Iya. Nah, kita menyediakan tadi 995 miliar untuk kebutuhan masyarakat, tentunya kombinasi ya, tidak hanya pecahan kecil tapi juga pecahan besar, karena kan mungkin pecahan kecil untuk masyarakat terkait dengan lebaran hari raya, sementara pecahan besar karena liburnya kan cukup panjang seminggu itu kan, untuk mungkin nanti bank-bank itu mengisi ATM mereka atau nasabah-nasabah besarnya untuk kebutuhan pembayaran gaji karyawan dan sebagainya. Betul. Nah, kira-kira mungkin dari 95 miliar itu perbandingan 70-30 ya, 70% itu uang pecahan besar, 50.000 sampai dengan 100.000, sementara uang pecahan kecil itu antara 20.000 ke bawah. Nah, itu kita lihat kebutuhannya 995 miliar, tapi kita sudah menyiapkan buffer, jadi sekitar 1,2 triliun lah kita siapkan hanya untuk Ramadan ini saja. Di Maluku Utara, Pak? Di Maluku Utara. Luar biasa. Sampai dengan Idul Fitri ya. Betul sekali. Nah, saya ke Ibu Nursida, Bu ya, terkait dengan program rutin di Kota Ternate sendiri dari Dinas Perindak Kota Ternate dalam bulan Ramadan ini untuk menjaga kestabilan harga barang seperti apa, Bu? Ya, kami di Sperindak sama juga seperti yang disampaikan Pak Dewi tadi, tetap melakukan operasi pasar, tetap melakukan pemantauan, tetap berkoordinasi dengan tim TPID kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau disampaikan, kami tetap melakukan itu, termasuk kami juga melakukan pemantauan secara khusus terkait laporan pengaduan, layanan pengaduan konsumen maupun pedagang. Jadi terpantau semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar maupun di tempat-tempat toko-toko atau distributor besar. Iya. Baik pemirsa Gamalama TV, sudah kita ikuti bersama segmen demi segmen pada dialog pagi kita hari ini. Saya masih akan kembali setelah kita ikuti jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa Gamalama TV, kembali di program Sapa Pagi Maluku Utara edisi siar hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024, tentunya masih dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Dwi Putra Indrawan dan Ibu Pelaksana Teknis Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Ibu Nursida DJ Mahmud SP. Kita sudah sampai di segmen yang terakhir nih Pak. Menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum ke Bapak Dwi, kita ke Ibu Nursida dulu nih, terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sesering apakah Dinas melakukan pertemuan dengan para distributor pangan di Kota Ternate? Apakah data stok bisa didapatkan melalui distributor ataukah ada sumber-sumber lain yang diperoleh, Bu? Terima kasih Pak. Jadi kita punya asosiasi, APSI namanya, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia. Kita juga punya pengurus di sini. Kita punya waktu rapat itu sebulan bisa 1 sampai 2 kali. Apalagi kalau menjelang puasa sama Idul Fitri kita rutin mengundang mereka rapat, kita cari lokasi yang enak supaya dengan ada kedekatan yang baik dengan mereka. Selain itu kita juga di bidang-bidang itu melaksanakan kegiatan pelatihan, sosialisasi terkait informasi. Apabila kita butuh aplikasi juga sampai ke mereka untuk
tersedianya data sebagai bahan pengambil kebijakan atau apa di kementerian, ada beberapa aplikasi juga yang input ke distributor. Baik. Sehingga hubungan kami dengan mereka itu ya lancar, intens. Dengan baik, ya. Bagaimana mengetahui kesediaan stok pangan di jadi Kota Ternate? tidak ada yang tidak dikasih, pasti dikasih. Datanya tetap diberikan secara real dan bertanggung jawab tentunya, Pak. Ya, ini kemarin gonjang-ganjing Bu ya, terkait dengan demo warga di pasar yang terjadi di pasar higienis maupun pasar percontohan Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana upaya penertiban para pedagang di pasar tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perindik? Mungkin ini kesempatan yang terbaik bagi kami di Sperindak, karena sempat viral kemarin. Sebenarnya itu ada beberapa, tidak semua pedagang, hanya beberapa yang mereka memang tidak mau berjualan di dalam, tapi mereka punya tempat yang sudah disediakan. Mungkin karena sudah kebiasaan kemarin pas COVID itu mereka ditempatkan di situ, dan kebiasaan pembeli kita juga kadang pas sampai langsung mau belinya di situ dekat-dekat, sudah malas masuk ke dalam. Itu yang menjadi pertimbangan pedagang yang masih mau menempati lokasi itu. Sementara di luar masyarakat kita yang lebih banyak ini sudah banyak komplain terkait bagaimana mereka pas parkir mobilnya susah, kemudian macet di area situ, karena kalau pedagang pisang yang memang yang pisang aja yang di situ, kalau sudah ada pedagang pisang di situ, terus pedagang yang lain juga ikut nimbrung di situ, akhirnya macet sampai depan-depan jalan. Karena mereka merasa pedagang pisang sudah bisa, kok kita nggak bisa gitu kan? Jadi memang bukan karena kita tidak mau mereka di situ, tapi karena memang ini sebagian masyarakat Maluku Utara, terutama Kota Ternate, komplain ke kita terkait lokasi di situ. Jadi kita ambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban. Ya, tapi tidak mengapa, karena pasar memang seperti itu. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan masalah tersebut ya dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindak Kota Ternate. Nah, saya ke Pak Dwi nih Pak, menarik sekali ini. Apa yang harus dilakukan masyarakat dalam manajemen konsumsi agar cerdas dalam berbelanja nih Pak? Ya, cerdas berbelanja nih ya. Ini menarik nih Bung Ibra ya. Jadi pertama pastinya belilah barang sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan, kebutuhan aja. Betul. Nah, kalau keinginan kita pengen semua kayaknya kan, pengen sesuai kebutuhan saja. Karena kita kemarin sebelum Ramadan itu kita sudah sempat high level meeting TPID kota, dan kita sudah tanya itu kan stok-stok barang di Bulog seperti apa, Hypermart, Firma Agung, Semarak, PCP Semarak, itu semuanya kita coba cek semua dan stoknya itu mencukupi. Jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu belanja berlebihan, belanjalah secukupnya. Terus yang kedua tadi sempat disinggung oleh Ibu Kadis, coba cek-cek ke toko sebelah gitu, atau agak ke dalam sedikit. Nah, mungkin lebih murah di dalam, atau juga lebih banyak pilihannya. Iya, jadi mungkin orang malas ke dalam ya, tapi coba cek ke dalam gitu sekali-sekali supaya bisa membanding-bandingkan harga. Nah, yang satu lagi yang juga tidak kalah penting, nah kita Bank Indonesia itu punya namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Nah, itu ada di dua pasar, ada di Pasar Gamalama dan pasar saya lupa ya namanya ya, ada Pasar Bastion nggak salah ya. Nah, dua pasar, pusat PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Nah, itu kan bisa dicek di situ. Kalau misalnya kita tidak cukup waktu untuk sana sini, cek dulu harganya berapa di sana. Nah, itu ada kan aplikasi khusus ya. Ini bisa diakses di mobile phone kita. PIHPS itu juga itu untuk publik semua. Nah, bisa dicek harganya itu tiap hari pasti update. Nanti tinggal dicek kan, Ternate kan dekat-dekat saja ini kan. Nah, tinggal dicek dulu, oh sini berapa harganya. Nanti baru kita ke sana. Jadi mungkin itu dari saya untuk terkait dengan belanja bijak ini kan. Betul. Nah, yang terakhir, apakah ada program lain yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kualitas ekonomi di Maluku Utara secara selain dengan cara edukasi dan sosialisasi, Pak? Iya. Jadi yang pasti yang pertama tentunya karena kita sekarang fenomenanya itu primadonanya ya lagi bagus-bagusnya tambang ini kan. Ciptakanlah iklim yang kondusif. Sehingga kita terus bersinergi dengan pemerintah
daerah, pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota supaya iklim terkait dengan investasi untuk pertambangan tetap terus dijaga. Nah, yang kedua pastinya walaupun pertambangan lagi primadona sekarang, jangan lupakanlah sektor pertanian. Nah, karena kan memang pertambangan itu pastinya akan habis kan, sehingga pertanian itu tetap perlu dijaga, ditingkatkan produktivitasnya. Nah, kami punya namanya petani unggulan Bank Indonesia. Ada demonstration plot atau demplot namanya. Ada 10 petani yang kita jadikan pilot project. Nah, itu bisa meningkatkan produksi pangan mereka sampai dengan 3 kali lipat. Itu dengan decomposing dan sebagainya. Nah, tinggal nanti bagaimana apakah bisa diterapkan ke petani-petani kita yang lain. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan UMKM. Nah, kita ada pemberdayaan UMKM supaya jadi UMKM kita juga naik kelas. Nanti kalau bisa memang ada juga yang bisa ikut sertifikasi halal. Nah, kita ada beberapa program-program onboarding supaya nanti kita bisa memenuhi pangsa ekspor di Timur Tengah dan sebagainya, atau haji. Nah, itu kan sangat menjanjikan kalau saya lihat itu. Nah, itu mungkin Bung Ibra terkait dengan program-program Bank Indonesia-nya. Baik, menarik sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung program nih, Pak Dwi dan Ibu Nursida. Mungkin sebelum kita akhiri, ada sedikit closing statement atau harapan-harapan yang bisa disampaikan oleh Ibu Nursida selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga dengan Pak Dwi dari Perwakilan Bank Indonesia. Silakan Ibu Nursida. Barangkali terima kasih untuk Gamalama TV, luar biasa. Kami sangat mengapresiasi live hari ini. Closing statement saya barangkali kita terus tingkatkan koordinasi, kolaborasi untuk menjaga bagaimana pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, dengan terus melakukan komunikasi yang baik antara stakeholder dan terutama dengan Bank Indonesia yang selama ini telah banyak membantu pemerintah Kota Ternate untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kota Ternate. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari Pak Dwi, mungkin harapan-harapan. Terima kasih Bung Ibra. Terima kasih untuk Gamalama TV. Saya kira ini program yang sangat baik ya Bu Kadis ya. Nanti sebisa mungkin kita akan coba untuk sampaikan beberapa informasi update-nya. Hanya memang berkaitan dengan tadi dikatakan oleh Bung Ibra, untuk closing statement saya itu tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita sangat baik di sektor pertambangan dan juga industri pengolahan. Hanya memang jangan dilupakan sektor non-tambangnya, karena tambang itu akan habis. Nah, pastinya juga kita perlu tetap terus melakukan beberapa inovasi supaya sektor pertanian tetap terus tumbuh. Dan kemudian jangan lupa bahwa masyarakat kita juga sebisa mungkin merasakan dampaknya terhadap pertumbuhan yang tinggi ini. Nah, sebisa mungkin nanti ada sektor-sektor lainnya juga atau masyarakat kita yang juga bisa diberdayakan dalam rangka untuk mendorong sektor-sektor lain tersebut. Baik. Dan juga pastinya pendorong UMKM dan juga yang tadi katakan oleh Bu Kadis, daya beli masyarakat juga perlu ditingkatkan, dan pastinya pangan kita juga perlu dijaga ketersediaannya. Mungkin itu karena kita kan daerah konsumen ini kan. Betul sekali Pak. Ya, baik pemirsa Gamalama TV, kita sudah di akhir program Sapa Pagi Maluku Utara tentunya. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bapak Dwi Putra Indrawan, dan juga kepada Ibu Pelaksana Teknis Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, Ibu Nursida Dj Mahmud SP. Kita akhiri program Sapa Pagi Maluku Utara untuk edisi hari ini. Saya Ibrahim Hamzah, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.